Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Bunda Ana Cooking. Hari ini masakannya pare dan ini hasil dari kebun sendiri ya. Dan aku juga akan campur dengan tomat ini yang masih seger. Kali ini parenya akan aku campur dengan tempe teman-teman, tapi enak banget, nggak pahit. Nah, gimana cara masaknya? Ditonton ya videonya sampai selesai. Pertama ini aku belah dulu parenya, lalu aku buang bijinya sampai bersih ya. Kita buang semuanya sampai putih-putihnya. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku yang terbaru. Selanjutnya akan aku potong-potong ya pare ini. Untuk potongannya itu sebenarnya sesuai selera. Ini aku potong kecil-kecil seperti ini ya, agar pahitnya itu lebih banyak keluar. Jadi nanti ketika dimasak itu sama sekali nggak pahit. Nah, kalau sudah aku taruh di mangkok. Kali ini aku menggunakan tambahan garam ya. Aku tambahkan 1 sendok makan garam. Jadi bisa garam ataupun gula ya teman-teman. Tapi kalau untuk garam harus diremas-remas seperti ini ya teman-teman, agar nanti keluar getahnya ya, keluar airnya. Nah, ini sudah berubah warnanya, sudah agak lentur parenya. Kemudian kalau sudah keluar airnya seperti ini, kita buang airnya, lalu kita masukkan ke dalam air, kita cuci bersih ya. Dan untuk menghilangkan rasa pahitnya sama sekali agar nggak pahit, kalian bisa mencucinya sampai 2 kali dicuci ya, dan disaring. Nah, kalau sudah ditiriskan seperti ini, kita peres ya sampai nggak ada airnya, dan kita taruh di mangkok lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Dan kali ini aku campur dengan 1 papan tempe ya teman-teman. Ini aku potong kecil-kecil, dipotong berbentuk dadu. Nah, seperti ini. Untuk campuran pare, teman-teman bisa menggunakan selain tempe ya, misalkan tahu ataupun telur. Nah, kalau udah kita sisihkan, kita campurkan pare yang sudah dibersihkan. Selanjutnya untuk bumbunya, ini aku menggunakan cuma bumbu iris aja ya semuanya. Ini ada 3 siung bawang putih, kita cincang sampai kecil-kecil. Lalu aku tambahkan 3 siung bawang merah, dipotong seperti ini tipis ya. Untuk cabai ini aku tambahkan 2 buah cabai merah, dipotong bulat-bulat kecil. Dan untuk cabai pedasnya ini aku tambahkan sekitar 5 cabai rawit pedas. Disesuaikan aja ya untuk pedasnya, sesuai selera. Kemudian aku tambahkan 2 tomat segar supaya agak rasanya itu agak seger-seger gimana gitu ya teman-teman. Dan aku potong kecil-kecil seperti ini. Lanjut aku siapkan minyak secukupnya dan kita panaskan ya, supaya panasnya merata. Nah, kalau udah kita masukkan bawang putihnya, ditumis sampai harum. Oke, kalau sudah harum kita masukkan bawang merahnya, ditumis juga sampai layu. Selanjutnya kalau bawangnya udah mateng, lalu aku masukkan tempe dan parenya. Dibolak-balik sebentar ya, kita ratakan sama bumbunya. Nah, kalau udah lalu aku masukkan potongan bumbu, cabai dan tomat. Lalu dibolak-balik sebentar ya. Kemudian aku tambahkan air sekitar 100 ml air. Dan ini aku tambahkan 1 bungkus kecap bangau atau kecap manis sekitar 2 sendok makan ya kalau diukur. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan kita aduk ya sampai merata dulu, dan biarkan airnya mendidih. Kalau udah mendidih baru kita cek rasa. Oke, ini airnya udah mendidih ya, aku cek rasa dulu. Dan rasanya sudah pas, tapi karena aku suka manis jadi aku tambahkan 1 sendok teh gula ya. Buat teman-teman yang suka asin atau kurang penyedap bisa ditambahkan sesuai selera. Oke teman-teman, sudah selesai. Beneran ini enak banget, sama sekali nggak pahit. Kalian wajib coba ya. Selamat mencoba dan happy cooking.
Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Bunda Ana Cooking. Hari ini masakannya sayap ayam untuk anak-anak, supaya anak-anak gak bosen. Jadi masakannya aku bikin beda dari hari biasanya teman-teman. Ini caranya mudah banget dan simple bumbunya, dan rasanya tuh bener-bener nikmat. Anak-anak pasti suka. Ditonton ya videonya sampai selesai. Pertama-tama aku siapkan sekitar 500 gram ayam ya. Ini aku menggunakan bagian sayap, dan ini udah dicuci bersih. Dan sayap ini akan aku potong menjadi dua bagian seperti ini. Dan untuk satu bagiannya lagi, ini bagian ujung, nanti mau aku buang ya bagian ujungnya. Sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang terbaru. Nah, ini kita buang ya teman-teman ujungnya. Oke, selanjutnya ini aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, kita taburkan di atasnya, lalu aku tambahkan 1 sendok makan minyak. Oke, selanjutnya kita ratakan semuanya. Kalau sudah rata semuanya, nanti kita marinasi selama 30 menit ya, supaya garamnya itu meresap ke dalam-dalam. Nah, sekarang sambil menunggu ayamnya meresap, kita siapkan bumbu irisnya. Aku menggunakan 4 siung bawang putih, dicincang sampai kecil-kecil. Selanjutnya untuk bawang, ini aku menggunakan setengah bawang bombay, diiris tipis seperti ini. Kalau nggak ada bawang bombay, bisa menggunakan bawang merah ya, sekitar 3-4 siung. Diiris juga tipis seperti ini. Nah, kalau sudah, aku siapkan teflon dan diolesi dengan minyak ya. Aku menggunakan minyak biasa, minyak sayur, diolesi seperti ini. Lalu kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Semuanya kita masukkan ke teflon. Ditata yang rapih ya teman-teman, supaya muat banyak di teflonnya. Gunakan api sedang, dan kalau sudah coklat seperti ini kita balik ya, jangan sampai gosong. Jadi ini kita menggunakan sistem panggang pakai teflon teman-teman, jadi kita nggak boros minyak untuk menggorengnya. Nah, kalau sudah atas bawah coklat seperti ini, lalu akan kita angkat semuanya, berarti ini udah matang ya. Nah, kalau udah diangkat semuanya, kita akan tambahkan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Oke, selanjutnya kita tumis bawang putih dulu ya, ditumis sampai harum, diosang-oseng. Dan kalau sudah harum, sudah agak coklat warnanya, lalu aku masukkan bawang bombaynya, ditumis sampai layu. Untuk detail resepnya aku taruh di deskripsi ya, seperti biasa. Oke, ini bawang bombaynya udah layu, lalu ini aku masukkan air sekitar 150 ml. Untuk bumbu sausnya, ini aku menggunakan saus tiram 1 bungkus yang kecil ya, atau sekitar 2 sendok makan, dan ini 1 sendok makan kecap manis. Dan ini aku tambahkan 1 sendok makan saus pedas. Kalau pengen lebih pedas lagi bisa ditambahkan. Dan untuk penyedap rasanya, ini aku menggunakan setengah sendok teh kaldu bubuk ayam. Dan jangan lupa dikoreksi ya rasanya. Oke, karena rasanya udah pas, ini aku masukin semua ayam yang udah aku panggang tadi ya. Dan dimasak sampai meresap dulu bumbunya ke ayam-ayamnya. Ditutup sekitar 7-10 menit. Oke, kita buka dan kita balik sebentar ya teman-teman, supaya bumbunya merata. Nah, kalau udah sekitar dibalik sekitar 3 menit, ini sudah matang dan siap kita sajikan. Lalu ini aku tambahkan potongan daun bawang ya, supaya lebih sedap rasanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Ini sudah siap kita sajikan, anak-anak pasti suka. Selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau masak labu dicampur panggang, pokoknya enak banget.
Pertama kita akan proses dulu labunya ya, supaya menghasilkan nanti ketika dimasak itu labunya teksturnya lembut dan rasanya enak. Nah ini aku potong bagian pangkalnya dan diusap-usapkan sampai mengeluarkan getah seperti ini ya. Oke, kalau sudah aku bersihkan menggunakan tisu supaya hilang dulu ya getahnya. Dan kalau sudah bersih getahnya, ini aku serut menggunakan alat ya. Kalau teman-teman nggak punya alatan serut seperti ini untuk mengupas, bisa menggunakan pisau. Jadi untuk mengupas labu ini benar-benar harus bersih kulitnya, karena labu ini agak berduri ya teman-teman kulitnya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut videonya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku yang terbaru. Nah selanjutnya ini labunya aku potong seperti ini. Nah kalau udah dipotong seperti ini, selanjutnya aku potong lagi panjang ya, memanjang seperti ini, kayak korek api. Dan kalau sudah dipotong semuanya, ini aku masukkan ke baskom atau mangkok. Lalu aku tambahkan 1 sendok makan garam dan ini diremes-remes ya, supaya nanti sampai teksturnya itu lentur labunya. Nah kalau udah keluar airnya seperti ini, kita akan cuci bersih. Kalau sudah, aku tiriskan seperti ini dan disisihkan. Lanjut aku siapkan piring dan ini panggangnya kita kupas ya. Kita akan ambil dagingnya saja dan dibuang kotoran serta durinya. Nah dipotong-potong seperti ini ya. Jadi ketika nanti dimakan itu kita udah nggak repot lagi ya ngilangin durinya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut ini untuk bumbu irisnya, 4 siung bawang putih diiris tipis-tipis semuanya. Untuk bawang merahnya ini 4 siung, kita iris tipis juga ya, seperti ini. Lalu aku tambahkan ini 3 buah cabai hijau diiris serong. Dan ini 4 buah cabai merah diiris serong juga. Kemudian ini aku tambahkan 8 buah cabai rawit pedas ya, karena aku suka pedas. Buat teman-teman sesuai selera ya cabenya. Dan aku potong juga serong-serong seperti ini. Lalu aku tambahkan 1 buah tomat dipotong juga tipis seperti ini. Dan ini aku tambahkan bumbu penyedapnya, 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng panggang dan gunakan api yang sedang cenderung kecil supaya nanti panggangnya nggak meletup-letup ya, dan digoreng sampai matang. Nah kalau udah matang kita angkat. Oke, kalau udah matang dan sisa minyaknya ini buat menumis bumbu ya. Dan ini aku masukkan dulu bawang merah sama bawang putihnya, ditumis sampai harum. Dan kalau sudah harum ini masukkan semua bumbu irisnya, cabai, tomat, dan semuanya. Kita tumis sampai dianya layu. Nah kalau udah layu kita masukkan labu dan panggang gorengnya. Jadi orak-arik sampai merata. Untuk meratakan bumbu ini aku kasih air sedikit atau secukupnya. Dan ini aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan ini setengah sendok teh mecin. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Oke, kalau sudah merata kita diamkan sebentar dan dikoreksi rasanya, jangan lupa ya teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman, kalau kurang garam bisa ditambahkan, atau kalau kurang manis bisa ditambahkan gulanya. Oke teman-teman, ini sudah matang dan ini sudah siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini menunya tempe
mau aku bikin rasa karamel barbecue. Ini beneran enak banget teman-teman, kalian wajib coba ya. Dan ini ada 2 papan tempe yang aku potong-potong berbentuk dadu seperti ini, dan kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya ini ada 4 siung bawang putih dan diiris tipis seperti ini, dan aku tambahkan juga ini bawang merahnya sekitar 1 genggam, ada 9 siung bawang merah diiris tipis juga ya. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk cabai ini aku menggunakan 4 buah cabai merah besar, karena untuk anak-anak jadi aku nggak pakai rawit ya. Dipotong serong, dan aku tambahkan 2 cabai hijau dipotong serong juga. Lalu aku tambahkan 2 tomat hijau dipotong-potong kecil supaya rasanya itu tambah seger ya. Dan untuk tomat merahnya ini ada 3 tomat merah kecil, kalau besar cukup 1 aja ya, dipotong juga kecil-kecil. Aku tambahkan ini 1 ruas lengkuas dan 3 lembar daun salam udah dicuci bersih, dan ini ada 2 batang daun bawang dipotong serong. Lanjut aku siapkan wajan dan kasih minyak secukupnya ya untuk menggoreng tempe, dan biarkan minyak panas merata dulu baru kita masukkan tempenya. Digoreng ya sampai matang, sampai warnanya itu keemasan atau rada coklat. Jangan lupa sesekali dibalik ya supaya matangnya merata. Oke, kalau warnanya udah keemasan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan. Dan untuk sisa minyaknya ini untuk menumis bumbu, tapi ini aku kurangi dulu supaya nggak kebanyakan. Nah, sekarang kita panaskan minyak lagi dan masukkan bawang merah dan bawang putih, ditumis sampai harum. Oke, selanjutnya aku masukkan semua potongan bumbu, tomat, cabai iris, kecuali daun bawang ya, nanti itu belakangan. Jangan lupa ini daun salamnya, tadi lengkuas sudah masuk ya, diorak-arik sampai merata dan sampai bumbunya layu. Selanjutnya kalau udah layu aku masukkan tempe yang udah digoreng. Untuk bumbu karamelnya ini aku kasih kecap sekitar 11 sendok makan, dan aku menggunakan kecap manis. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh lada hitam, ini yang bikin sedap. Dan untuk saus barbeque-nya ini aku cuma pakai 2 sendok makan ya. Buat teman-teman yang nggak suka bisa pakai saus pedas ataupun saus tomat. Terakhir ini aku tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk, bisa menggunakan kaldu ayam, kaldu jamur maupun kaldu sapi sesuai selera. Nah, lalu aku aduk-aduk, diorak-arik sampai bumbunya merata. Pokoknya ini enak banget teman-teman, kalian wajib coba di rumah. Ini namanya tempe karamel barbecue. Dijamin anak-anak pasti suka karena ini nggak pedas. Dan buat yang suka pedas bisa ditambahkan saus pedasnya. Oke, sekarang kita koreksi, dan ini rasanya benar-benar mantul, pas banget. Dan kalau udah mateng dan udah rata bumbunya, ini aku masukkan daun bawangnya terakhir. Diorak-arik sebentar lalu matikan kompor. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Ini sudah siap disajikan. Pokoknya ini enak banget, baru kali ini aku masak tempe seenak ini, kalian wajib coba. Selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini menunya sayap ayam, tapi rasanya tuh seger, manis, gurih, walaupun tanpa santan. Dan kalian wajib coba resep ini ya, ditonton videonya sampai selesai.
Ini aku menggunakan bagian sayap ayam, teman-teman bisa menggunakan bagian apa saja. Dan ini udah dicuci bersih ya. Ini ada bumbu marinasi, aku menggunakan 1 jeruk nipis. Manfaat jeruk nipis ini untuk menghilangkan amis. Kemudian ini aku tambahkan setengah sendok makan garam. Sekarang aku balurkan sampai merata ya, biar garamnya itu meresap ke dalam-dalam. Sebelum berlanjut videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang terbaru. Nah, setelah ini kita marinasi selama 30 menit supaya meresap ya. Kemudian ini aku siapkan untuk bumbu irisnya 2 tomat hijau yang masih segar, kita potong kecil-kecil. Jadi ini nanti masakannya itu rasanya seger, gurih, manis, pedas, pokoknya enak banget. Dan ini aku tambahkan 3 belimbing wuluh biar tambah seger. Buat teman-teman yang gak suka bisa di skip, dipotong kecil juga seperti ini. Untuk bumbu pengharumnya ini aku tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam, dan 1 ruas lengkuas. Nah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan chopper untuk bumbu halusnya. Ini aku kasih 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan ini 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian aku kasih sedikit air dan di chopper ya sampai halus. Untuk teman-teman yang mau nulis resep bisa dilihat di deskripsi, sudah aku cantumkan. Nah, ini hasilnya, bumbunya sudah halus, tapi kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya aku siapkan teflon, kasih minyak secukupnya. Nah, sekarang kita nyalakan kompor dan gunakan api sedang. Lanjut masukkan ayam satu persatu dalam keadaan minyak yang sedang ya, jangan terlalu panas. Goreng ayam sampai matang. Nah, kalau warnanya udah kecoklatan bawahnya seperti ini, kita balik semuanya satu persatu. Untuk balikin ayam apinya dikecilin ya teman-teman, karena takutnya ada letupan dari minyak. Dan kalau udah matang, bawahnya pasti udah kecoklatan, kita angkat dan ditiriskan. Lanjut ini aku siapkan wajan untuk menggoreng bumbu, dan ini aku kasih minyak 2 sendok besar. Masukkan bumbu yang sudah dicopper, ditumis sampai harum. Diorak-arik terus ya, jangan sampai gosong. Oh ya, ini aku masukkan lengkuas, kemudian batang serai dan daun salamnya ditumis juga ya sampai layu, sampai baunya harum. Untuk menghasilkan masakan yang enak, kalau menumis bumbu benar-benar harus matang ya teman-teman. Kalau udah warnanya seperti ini agak kecoklatan, lalu aku masukkan air dari sisa bumbu tadi. Sekitar ini ada 1 liter ya, ini aku tambahkan semuanya 1 liter air. Nah, kemudian aku masukkan semua ayamnya yang sudah digoreng. Lalu ini aku tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, 2 sendok teh gula pasir, dan ini aku masukkan semua potongan tomat dan belimbing wuluhnya. Karena anak-anak juga ikut makan, jadi ini aku cabenya dipisahin ya. Ini cabai pedas campur, dimasak sampai mateng. Kemudian kalau udah mendidih seperti ini, aku cek rasa dulu ya. Ternyata belum ada garamnya, lalu ini aku tambahkan setengah sampai 1 sendok teh garam. Oke teman-teman, kalau udah matang sudah siap kita sajikan. Beneran ini enak banget, gurih, manis, dan seger. Kalian wajib coba ya resep ini di rumah untuk menu harian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa selamat mencoba dan happy cooking.
Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Bunda Ana Cooking. Hari ini menunya kangkung ya teman-teman. Kalian pasti udah biasa masakan kangkung, tapi kali ini kangkungnya itu beda dengan yang lain teman-teman. Kalian wajib coba di rumah buat menu harian. Nah, gimana cara aku bikinnya? Ditonton videonya sampai selesai. Sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang terbaru. Pertama aku siapkan satu ikat kangkung yang sudah aku siangi dan sudah dicuci bersih pastinya. Lalu aku sisihkan dulu ya. Dan ini aku tambahkan bahan yang bikin kangkung itu rasanya itu legit dan enak. Ini ada rebon atau udang kecil kering yang sudah aku cuci bersih. Dan untuk bumbunya kali ini aku menggunakan bumbu halus. Ini ada 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian 1 ruas kencur, 3 buah cabai rawit, dan ini ada 5 buah cabai merah besar ya. Ini udah aku potong-potong. Dan ini aku tambahkan 2 cabai rawit merah. Untuk bumbu taburnya ini aku menggunakan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Dikasih air sedikit ya supaya cepat halusnya. Oke, sekarang kita chopper. Dan kalau udah halus seperti ini aku sisihkan dulu. Kemudian ini aku tambahkan 1 buah tomat besar yang udah aku potong-potong. Lalu aku siapkan wajan dan kasih minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Biarkan minyak agak panas, lalu aku masukkan semua bumbu yang udah dicopper atau yang udah dihaluskan. Dioseng-oseng, dibolak-balik, ditumis sampai harum. Dan untuk menghasilkan masakan yang benar-benar enak, bumbunya ditumis sampai mateng ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, lalu aku masukkan 1 buah tomat yang udah aku iris. Lanjut aku masukkan juga udang rebonnya. Ditumis sampai rebonnya itu mateng, dibolak-balik ya supaya nggak gosong. Nah, biarkan sampai tomatnya itu layu ya, agar udangnya itu juga mateng dulu. Nah, kalau udah mateng sekitar 2 menit 3 menitan, lalu aku masukkan air. Untuk air ini ada sekitar 60 sampai 70 ml. Lalu diorak-arik lagi sampai airnya mendidih dulu. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu aku masukkan kangkungnya. Jadi untuk menghasilkan kangkung yang tetap hijau, besarkan apinya ya teman-teman, dan dibolak-balik sampai dianya itu layu. Dioseng-oseng sampai sekitar 3-4 menitan ya. Nah, kalau udah layu seperti ini, jangan lupa dicek rasa. Karena ini udang rebonnya itu udah asin ya, jadi tadi aku nggak kasih garam. Buat teman-teman yang suka asin bisa dicek rasa dulu, kalau kurang garam bisa dikasih sedikit. Oke teman-teman, ini udah matang, udah jadi, dan ini udah siap kita sajikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Pokoknya kalian wajib coba resep ini karena beneran lagi banget resepnya. Selamat mencoba dan happy cooking.